Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas hari-harinya. Baiklah, pada hari ini kita memasuki subtema 2 ya, setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembelajaran 6 di subtema 1. Sekarang kita memasuki subtema 2 tentang tugasku sehari-hari di sekolah. Kita baca teksnya terlebih dahulu. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri terdapat sawah. Sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenai lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, jadi ya di sini menceritakan tentang kegiatan mereka di pagi Senin. Mereka melakukan upacara, ya, di mana dalam upacaranya itu pembinanya menyampaikan tentang pentingnya mengenal lingkungan sekolah, ya, agar kita ingin merawat dan menjaga lingkungan sekolah kita bersama-sama. Ya. Nah, kita masuki pembelajaran 1. Ya. Sekolah Dasar Negeri Nusantara 1. SD Nusantara 1 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat di sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum. Nah, di sini kita bisa melihat ya denah ataupun peta dari sekolah SDN Nusantara 01 ya. Di sini SDN 01 ya. Lalu di kanan dan kirinya terdapat sawah ya. Dan sekolah mereka terletak di Jalan Nusantara ya. Di depan SD Nusantara terdapat rumah warga ya. Lalu ada fotokopi, lalu ada balai kelurahan, ada toko, dan di sebelah kirinya terdapat puskesmas paling ujungnya ya. Jalan Nusantara ini dilalui juga dengan angkot, sehingga ada beberapa siswa yang berangkat ke sekolah menggunakan angkot. Nah, sekarang setelah kalian lihat denah ataupun peta dari SDN 01 Nusantara tadi, kalian diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di sini. Ada 10 pertanyaan. Nah, panduannya bisa dengan melihat dari denah ataupun peta yang sudah kita bahas tadi. Lalu, ya, kalian bisa melanjutkan dengan mengamati lingkungan sekolah kalian. Lingkungan sekolah kalian sekarang yaitu SD 015 Bukit Bestari. Dengan cermat secara berkelompok. Nah, karena kita di rumah, maka kalian bisa meminta bimbingan dari orang tuanya. Lalu gambarlah dan jelaskan letak sekolahmu. Nah, kalian buat peta sekolah kalian. Sama boleh mencontoh seperti peta ya dari SDN Nusantara 01. Misalnya kalian membuat di sini jalan ya. Lalu di dalam jalan itu masuk ke dalam gang ya. Lalu belok lagi ya. Ini seumpamanya saja ya. Lalu di sini kalian buat misalnya di sini SD kalian. Maaf kalau gambarnya tidak sama persis ya, karena ini hanya contoh. Misalnya di sini ada musola ya, karena di dekat sekolah kita terdapat musola. Nah, misalnya ya.
Lalu misalnya di sini ada kantor apa ya. Nah, bisa kalian gambarkan sendiri sesuai dengan imajinasi kalian. Kalian boleh menghayalkan tentang sekolah kalian ya. Di mana letaknya, di depan, di kanan, di kirinya terdapat apa ya. Boleh kalian buat sendiri. Lalu setelah itu tuliskan letak sekolahmu ya. Kalian buat di sini nama sekolah kalian apa, lalu alamat sekolah kalian apa, di sebelah kanan sekolah terdapat apa, di sebelah kiri terdapat apa, dan di depan sekolah terdapat apa. Ya, kalian jawab sesuai dengan apa yang ada di sekolah kalian. Nah, setelah itu biasanya di sekolah kalian dibekali dengan uang saku. Di sini kita akan membaca tentang uang saku yang didapat oleh Siti. Ya. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Nah, mereka mendapat uang saku yang berbeda-beda. Mari kita lihat. Nah, di sini ada uang saku ya, Siti, Dayu, dan juga Beni. Ya, masing-masing mereka membawa uang saku yang berbeda-beda. Ya, di sini kita lihat berapa jumlah uang saku dari Siti, Dayu, dan Beni. Mari kita lihat satu persatu. Dari Siti terlebih dahulu. Di sini Siti membawa 4 keping uang logam, ya, yang mana masing-masingnya adalah uang 500, ya, sebanyak 4 kali, banyak 4 buah. Lalu dijumlahkanlah, dapatlah hasilnya 2000. Bagaimana dapat hasil 2000? Karena 4 dikali dengan 500, sehingga hasilnya adalah 2000. Lalu selanjutnya ada Dayu. Dayu di situ membawa 2 keping uang logam 500-an, ya, berarti 2 dikali 500. Lalu Dayu membawa 1, 2, 3, 4, dan 5 keping juga uang 200 rupiah. Sehingga 5 dikali 200 sama dengan 1000. Berarti total dari uang saku Dayu adalah 2000 rupiah juga. Lalu di sini Beni membawa 2 keping uang logam 1000 rupiah. Ya. Lalu 1000 ditambah 1000 sama dengan 2000. Jadi uang Siti, Dayu, dan Beni bernilai sama, yaitu 2000 rupiah. Jadi mereka semua membawa uang dalam jumlah yang sama, yaitu 2000, hanya dalam bentuk atau keping logam yang berbeda-beda. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, ya, tapi jumlahnya tetap sama. Nah, sekarang kita mengenal nilai kelompok pecahan uang. Ya. Seandainya di sini ya kita lihat ada uang 100. Ya, 100 ditambah dengan 100 sama dengan 200 rupiah. Ditulis ya, lambang bilangannya itu 200 rupiah. Lalu di sini ada 500 dan 100. Berarti 500 ditambah 100 sama dengan 500 tambah 100 sama dengan 600 rupiah. Atau ditulis dalam bilangan angkanya 600 rupiah. 600 ditambah koma dan 02 di belakangnya. Lalu selanjutnya ada 100 ya, ditambah 100 dan ditambah 200. Jadi hasilnya adalah 400 rupiah, ataupun ditulis dalam lambang bilangan angkanya 400 rupiah. Nah, sekarang pasangkan kelompok uang logam berikut yang bernilai sama. Contoh, ya. Di sini ada uang 500. Ada uang 500 itu dalam bentuk pecahan itu berapa? Misalnya ini dia jumlahnya adalah 500, berarti pasangkan di sini. Tapi seandainya dia bukan itu, misalnya ini, pasangkan ke sini ya. Lalu bisa kalian coba sendiri, ini hanya contoh.
Nah, setelah selesai menghitung tadi, ya, sini kita melihat tentang ada gerak dasar tari. Ya, gerak dasar tari di sini ada berbagai macam. Ya, yang pertama dimulai dari posisi sikap awal menari, kaki merapat dengan badan tegap. Lalu posisi tangan ya lurus ke bawah badan tegap. Lalu gerak menekuk tangan ke samping, ya, ke kanan dan kiri, lalu menekuk lengan ke atas. Lalu kembali lagi posisi tangan tetap di pinggang, lalu posisi kaki berjingkat atau berjinjit. Ya, setelah itu gerak mengangkat kaki, ya, seperti sedang jalan di tempat, ya, kakinya diangkat. Lalu setelah itu kakinya menekuk lagi dan tangannya ke depan, diangkat ke depan. Lalu posisi tangan kembali lurus ke bawah dan badan tegap. Itu adalah gerak dasar tari. Nah, Bapak minta kalian membuat videonya, ya. Kalian sedang memperagakan gerak dasar tari ini. Bisa minta bimbingan dengan orang tuanya. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, ya. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, tetap semangat dalam belajar dan kerjakan tugasnya dengan semangat. Buat tugas sertai nama, hari dan tanggalnya. Bapak akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.